Ibu ngelihat nggak sih figur-figur perempuan ke depan itu akan seperti ibu? Perempuan itu banyak problemnya. Dengan waktu yang sama 24 jam, ketika dia harus menjadi ibu, Ya, dia harus menjadi istri, oke. dia harus menjadi wanita karir, itu tidak mudah. Pertanyaannya, seberapa besar harga yang mau dibayar? Kan orang selalu bilang, oh saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mau jadi semua ini ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, are you willing to pay the price? Kadang orang nggak bertanya apa harganya. Orang sering bilang, saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nggak pernah ada yang bertanya harga apa yang dia bayar untuk itu. Selalu ada pengorbanan. Selalu ada pengorbanan. Saya menjalaninya, dan apakah saya optimal dalam semua halnya? Tidak. Saya merasa mungkin saya bisa menjadi ibu yang lebih baik ketika saya tidak bekerja. Tapi karena saya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi bekerja, dan semuanya ini versi terbaik yang bisa saya hasilkan. Apakah harusnya bisa lebih baik? Tentu bisa lebih baik. Apakah tantangannya? Tantangan perempuan ya. Pertama, sebelum memulai selalu bertanya, apa prioritasnya? Iya. Mau bayar harganya tidak? Betul. Tujuan hidupnya apa? Jangan mengorbankan sesuatu yang terlalu mahal untuk sesuatu yang terlalu murah. Pastikan harga yang kita bayar itu pantas dengan apa yang kita kejar. Jangan setelah selesai di ujung ternyata menyadari harga yang kita bayar itu terlalu mahal untuk apa yang kita kejar. Jadi yang paling penting itu tanya dulu ke diri kita, apa yang kita mau dalam hidup. Karena semua orang berbeda. Ada orang mencari kekayaan, ada orang mencari terkenal, ada orang mencari kekuasaan, ada orang mencari uang, ada orang mencari kebahagiaan. Di skala prioritaskan dulu apa yang kamu cari. Saya rasa nggak hanya berlaku untuk perempuan, tapi sebagai sosok perempuan ya Bu, apa yang Ibu praktekkan kepada Maluku Utara Bu? Memberikan ruang ekspresi yang lebih kepada kelompok perempuan-perempuan di sana, Bu. Kelompok ibu-ibu di sana Bu. Saya waktu dari awal saya selalu bilang ke mereka, yang paling mengerti perempuan itu adalah perempuan. Dan selama saya menjadi gubernur perempuan pertama, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan pendidikan dan kesehatan yang menjadikan pergumulan bagi seorang ibu. Ibu itu ketika anaknya sakit dan ketika anaknya tidak sekolah, dunianya itu runtuh. Dalam 100 hari saya mengambil tanggung jawab itu, saya gratiskan kesehatan tentu dengan kerjasama 10 kabupaten kota, dan untuk SMA yang tadinya harus bayar ada uang komitenya, saya gratiskan. Itu at least meringankan beban mereka. Itu quick win yang bisa saya lakukan. Nah di tahun 2026 saya memikirkan bagaimana perempuan Maluku Utara bisa berdaya. Karena jika perempuan Maluku Utara berdaya dan kuat, maka anak itu terlindungi. Satu-satunya kekuatan yang kita bisa diberikan kepada perempuan untuk melindungi diri dan anaknya adalah kekuatan financial. Ketika perempuan itu punya penghasilan sendiri, maka dia bisa melindungi dirinya, harga dirinya, dan anak-anaknya. Untuk bisa memiliki kekuatan financial, dia harus diberikan pengetahuan, akses modal, pelatihan, dan itu bagi saya UMKM Maluku Utara itu tulang punggungnya itu adalah perempuan. Dan Jadi perempuan, sudah berjalan ya Bu ya? Dia sudah berjalan. Dan perempuan Maluku Utara itu tangguh. Tangguhnya di mana Bu? Hampir semua perempuan Maluku Utara mereka bekerja, punya penghasilan sampingan. Kemarin saya terakhir bekerja sama dengan PNM, itu dia kayak microfinancing. Kita dari tadinya cuma punya 1 cabang, kita ekspansi 4 kabupaten kota, jadi sekarang sudah 5. Tahun depan targetnya lebih banyak lagi. Jadi modal sederhana dari 3 juta aja, tapi kemudian per ibu, and then ada pendampingan setiap minggu. Kemudian ini dalam waktu dekat saya ada kerjasama dengan beberapa sahabat saya untuk penjualan online. Jadi bisa membuka akses market tanpa keterbatasan geografi. Jadi walaupun mereka tinggal di Maluku Utara, tapi mereka bisa memanfaatkan penjualan TikTok saat ini untuk menjual, dan dia bisa dapat profit sharing menjual produk-produk nasional. Luar biasa.
Kan orang selalu berbicara bagaimana melindungi perempuan dari kekerasan, dari pelecehan. Satu-satunya perempuan itu bisa lindungi ketika dia kuat secara finansial. Kalau kodratnya disebut perempuan itu semestinya ngurus anak, Bu. Ibu rumah tangga aja itu adalah suatu profesi yang mulia gitu, cukup. Dan itu kan hari-hari ini kita juga dengar Jika kan, gitu. suaminya melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya dengan benar, maka dalam banyak kasus justru banyak yang nggak benar juga. Itu ya selama kalau misalnya suaminya mau menafkahi dia secara financial, membuat rumahnya nyaman, menyiapkan uang sekolah dan kesehatan untuk anak-anaknya, perempuan bisa menjadi ibu yang 100%. Tapi ketika uang buat makan ndak ada, uang kesehatan ndak ada, uang pendidikan ndak ada, jadi perempuan itu harus kuat. Perempuan zaman sekarang itu harus bisa punya skill yang kemudian bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk diri dia sendiri, bahwa di masa depan atau dia bisa mendapatkan suami yang bisa mendukung dia secara finansial, ya bersyukur. Tapi kalau enggak akan selalu punya backup plan untuk kemudian mandiri. Perempuan itu harus mandiri. Luar biasa kan, ada lagunya juga tuh, Who Run the World katanya. Itu kan. Tapi mungkin nggak itu, Who Run the World katanya perempuan ya, Bu ya? Tapi mungkin nggak sih di Indonesia Ibu lihat dalam beberapa waktu ke depan atau mungkin di masa depan bahwa Republik ini akan dipimpin oleh seorang perempuan? Bagi saya perempuan dan laki-laki itu kemarin ada kegiatan Mbak Ponda bilang perempuan dan laki-laki itu seperti sayap kanan dan sayap kiri. Perempuan dan laki-laki itu bukan untuk bersaing tapi saling melengkapi. Laki-laki punya kekuatan berbeda, perempuan punya kekuatan yang berbeda. Perempuan dalam sisi sebagai leader dan regulator, kita itu punya persepsi yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Dan dalam membuat kebijakan untuk perempuan dan anak, tidak ada yang lebih baik daripada pemimpin perempuan itu sendiri. Kalau hari ini bicara soal pemberdayaan, Ibu akan lihat outputnya seperti apa untuk perempuan Indonesia? Kalau menurut saya ya, perempuan Indonesia sekarang sudah tidak bergumul tentang akses atau kesempatan lagi. Akses dan kesempatan itu sudah ada. Sekarang tinggal perempuan Indonesia itu dia berani melangkah atau tidak. Berani masuk atau tidak. Sebenarnya pertempuran pertama yang ada di perempuan Indonesia zaman sekarang itu, kalau bisa dikatakan medan pertempurannya itu adalah self-doubt dalam pikiran dia sendiri. Ketika perempuan Indonesia bisa mengalahkan self-doubt, keraguan dalam pikirannya sendiri, maka mereka bisa melangkah dan mereka bisa sukses. Karena kesempatan itu ada. Pintu sudah dibukakan oleh pendahulu-pendahulu kita, sudah era Kartini sudah berjuang untuk akses pendidikan, untuk masuk di mana aja, mulai dari presiden, ketua DPR RI, gubernur, wali kota, dokter, profesor, semua perempuan bisa menjadi. Tapi kan kuotanya belum sampai hari ini. Sebenarnya kan bukan tidak diberikan akses, tapi emang belum banyak aja perempuan yang masuk. Pintu sudah dibuka, pertanyaannya mau melangkah masuk atau tidak. Keputusan itu kan tidak bisa dibuat oleh orang lain, dibuat oleh masing-masing. Dan pabrik proses pembuatan keputusan itu ada dalam pikiran. Jadi perempuan itu banyak menghabiskan waktu mereka untuk fighting dengan mereka punya self-doubt sendiri. Luar biasa apa yang Anda sampaikan di meja ini, dan saya berharap sebagai figur perempuan dari Maluku Utara selalu semangat tuh untuk memajukan Maluku Utara. Satu pertanyaan terakhir, ini kaitan juga dengan perempuan. Ibu, saya suka cermati tuh komentar-komentar kalau misalnya Ibu lagi viral gitu. Banyak juga perempuan yang dukung Ibu. Dan yang bukan dari Maluku Utara. Saya tahu mungkin ini juga sudah pernah saya tanyakan sebelumnya, atau saya perlu refresh kembali, bahwa kalau ada misalnya daerah, katakanlah di satu provinsi yang mengatakan, kan itu nggak bisa bersyukur punya Bu Sherly sebagai gubernur. Ya kesini aja sebaiknya gitu. Atau mimpin kami aja. Atau ada yang mengatakan selayaknya menjadi menteri ini dan itu, dan kira-kira begitu kan Bu Sherly, ya Pak Bahlil aja nyebut begitu gitu Bu ya. Ibu melihat dan merespon argumen itu, pandangan itu seperti apa? Dari awal saya katakan saya ada untuk Maluku Utara. Saya ada di sini karena melanjutkan gagasan besar almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Jadi saya fokus untuk Maluku Utara. Ini jawaban udah kayak politisi ketika ditanya debat ini Bu. Jika semua orang berpikir bahwa itu jawaban yang politisi, tapi kan
akar dari kenapa saya ada di sini karena saya mau menyelesaikan janji politik almarhum suami saya di Maluku Utara. Iya. Saya tidak pernah menjadikan politik ini sebagai my career path. Bukan kendaraan gitu, Bu. Tapi pada prakteknya kan andai kata memang negara memanggil lah, itu istilah yang lebih besar lah misalnya. Kan kita tidak bisa membahas sesuatu yang berandai-andai. Ya. Jika ditanya hari ini, saya ada di sini karena saya menyelesaikan janji almarhum saya untuk Maluku Utara. Selama Maluku Utara saya belum bereskan, saya tidak melihat kenapa saya harus pergi ke tempat lain karena saya ada di sini untuk menyelesaikan janji almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Sherly Tjuanda, ini luar biasa hadir dan berbincang bersama dengan kita. Bu Sherly Tjuanda, Gubernur Maluku Utara yang sudah hadir bersama dengan kita. Saya menyebutnya Kartini masa kini.